Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali merenungkan makna kehidupan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Doa kita bersama, Allahumma ftah alaina hikmataka, wansyur alaina min khozaini rahmatika, ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bagi kita untuk memahami kehidupan dengan lebih mendalam. Hai sahabat, cerita dan makna hidup, selamat datang kembali di episode 22 terbaru. Kali ini, kita akan membahas topik yang sering kita dengar namun jarang kita renungkan, yaitu tentang makna maklum, perspektif bahasa, Islam, iman, ihsan dalam kehidupan. Jangan lupa, jika kalian belum sempat menyaksikan episode sebelumnya, kunjungi koleksi video kami untuk eksplorasi lebih banyak cerita penuh makna. Mari sahabat kita mulai pembicaraan episode ke-22 ini, dalam rangka saling mengingatkan dan untuk penambahan wawasan sehingga dalam hidup keseharian kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dengan selalu memohon ampunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode 22, Makna Maklum, Perspektif Bahasa, Islam, Iman, Ihsan dalam Kehidupan. Makna maklum menurut berbagai perspektif. Menurut asal bahasa kata, maklum, berasal dari bahasa Arab malam, yang berarti, sesuatu yang diketahui, atau dimengerti. Dalam penggunaannya, kata ini mengandung unsur pemahaman terhadap suatu keadaan atau situasi. Menurut bahasa universal, secara universal, maklum, berarti memahami, menerima, atau menyadari suatu kondisi atau kejadian, tanpa menghakimi atau merendahkan. Menurut Islam, dalam Islam, maklum memiliki hubungan erat dengan sikap iman, ihsan, dan akhlak. Maklum berarti memahami keterbatasan manusia dengan tidak menjustifikasi dosa, melainkan memberi ruang untuk perbaikan. Menurut iman dan ihsan, iman, sikap maklum tercermin dalam kesadaran bahwa manusia tidak sempurna dan membutuhkan rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang sudah diberikan Allah segala sesuatunya, dengan kualitas dan kuantitas yang sempurna. Sifat dan karakter, bentuk tubuh, dan dengan aksesoris yang sangat sempurna, hal ini sebagai alat, jalan, usaha, berupaya berbuat baik, atas dasar lillahi ta'ala. Ihsan, maklum juga berarti menempatkan kebaikan dalam memahami kekurangan orang lain. Melihat segala sesuatu dapat bergerak atas izin Allah, sehingga dalam sikap terbentuk kasih sayang, mengayomi, dan menghormati, lebih bijaksanan, mengedepankan akhlak yang baik. Dan secara batiniah, selalu memohon pertolongan kepada Allah, dalam setiap detik kehidupan. Menyandarkan kesalahan kepada diri sendiri, dikarenakan ketidaktahuan akan hal segala sesuatu, atau makna ketidaksempurnaan dalam ayat tadi. Jikapun mengetahui, karena Allah yang mengabarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan untuk selalu bersikap baik terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dan hadis disampaikan tentang bagaimana sebaiknya bersikap terhadap sesama dan diri sendiri agar menjadi maklum yang hakiki. Firman Allah dalam Al-Quran, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran,
Ayat 159. Ayat ini menggambarkan pedoman luar biasa tentang kepemimpinan, hubungan antar manusia, dan kasih sayang yang seharusnya dimiliki seorang mukmin. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai maknanya. Memaafkan menunjukkan kelembutan hati yang lahir dari akhlak mulia. Seseorang yang memaafkan melepaskan dendam, menahan amarah, dan menunjukkan sikap empati. Memaafkan orang lain berarti memaafkan diri sendiri. Salah satu sikap untuk berdamai dengan diri sendiri, di mana memberi ruang kosong untuk diri menerima, legowo, atau memberikan peluang hal baik untuk masuk ke dalam diri kita. Hal ini menjadi landasan utama untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Ini mencerminkan sifat seorang pemimpin atau individu yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha memperbaiki orang lain dengan doa. Doa ini merupakan bentuk cinta kasih yang dalam, mencerminkan ihsan, berbuat kebaikan di luar batas kewajiban. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan kasih sayang, penghargaan, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai bahan untuk memudahkan dalam pemahaman, mari kita ambil beberapa contoh maklum dalam kehidupan sehari-hari. Konteks eksternal. Seorang karyawan terlambat datang ke kantor karena kemacetan. Atasan yang maklum tidak langsung memarahi, tetapi mencoba memahami keadaan tersebut. Dalam keluarga, seorang ibu memaklumi anaknya yang belum memahami sepenuhnya etika makan, lalu mengajarkannya dengan kasih sayang. Konteks internal, batiniah. Ketika seseorang dihadapkan pada komentar negatif, ia menanamkan makna maklum dalam hati dengan berpikir, mungkin orang itu sedang mengalami hal yang sulit. Saat gagal dalam sebuah usaha, sikap maklum pada diri sendiri tercermin dari penerimaan dan niat untuk terus belajar tanpa menyalahkan diri secara berlebihan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung justifikasi adalah ketika seseorang memberikan alasan atau pembenaran atas tindakan atau keputusan tertentu, baik itu benar atau salah, dengan tujuan untuk mempertahankan argumennya. Berikut beberapa contoh. Contoh 1, justifikasi dalam lingkungan kerja. Seorang karyawan datang terlambat ke kantor dan berkata, "Saya terlambat karena jalanan macet." Semua orang pasti tahu kalau jalanan selalu macet di pagi hari. Makna justifikasi, dan ingin dimaklumi yang salah, dia menggunakan kondisi eksternal, kemacetan, sebagai alasan untuk membenarkan keterlambatannya, tanpa mempertimbangkan bahwa manajemen waktu bisa jadi solusi untuk masalah tersebut. Contoh 2, justifikasi dalam hubungan sosial. Seorang teman tidak memenuhi janji untuk datang ke acara ulang tahun dan berkata, "Maaf aku tidak datang, soalnya aku sangat sibuk akhir-akhir ini." Kamu pasti mengerti, kan? Makna justifikasi, dan ingin dimaklumi yang salah. Dia membenarkan tindakannya dengan menganggap bahwa kesibukannya adalah alasan yang cukup kuat dan berharap pemahamannya diterima. Contoh 3, justifikasi dalam pendidikan. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas sekolah dan berkata, "Tugasnya terlalu banyak, jadi saya tidak sempat menyelesaikan semuanya." Makna justifikasi, dan ingin dimaklumi yang salah. Ia membenarkan kelalaiannya dengan menyalahkan jumlah tugas yang diberikan, alih-alih mengatur waktu dengan lebih baik. Contoh 4, justifikasi dalam kehidupan pribadi. Seseorang berkata setelah gagal menepati resolusi diet, "Aku makan makanan ini karena aku butuh energi untuk bekerja keras hari ini." Toh, sesekali tidak masalah. Makna justifikasi, dan ingin dimaklumi yang salah. Dia mencari alasan untuk membenarkan pilihannya melanggar komitmen diet dengan mengaitkan tindakannya pada kebutuhan kerja. Refleksi batiniah,
justifikasi yang tak disadari, membela kemalasan. Dalam hati, seseorang mungkin berkata, "Saya tidak perlu membaca buku itu sekarang, toh nanti ada waktu." Maklum yang mengandung justifikasi ini digunakan untuk menenangkan diri, padahal alasan sebenarnya adalah kemalasan atau kurangnya prioritas terhadap membaca. Meremehkan kesalahan. Misalnya, seseorang berpikir, "Saya tidak minta maaf karena mereka juga pernah melakukan hal yang sama kepada saya." Alasan ini membenarkan sikapnya untuk tidak meminta maaf, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa meminta maaf adalah tindakan yang benar. Kesimpulan, maklum yang mengandung justifikasi seringkali muncul sebagai pembelaan diri, baik dalam kata-kata maupun dalam pikiran. Hal ini dapat menghambat seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki diri. Atau menilai sesuatu dengan merendahkan, mengejek dan membuat orang menjadi direndahkan. Sehingga terjadinya sengketa dalam pergaulan. Penting untuk menyadari pola ini agar kita lebih jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Sahabat, cerita dan makna hidup. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang makna maklum. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa maklum adalah bentuk pemahaman terhadap keterbatasan manusia. Maklum mengajarkan kita untuk mempraktikkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap maklum tidak berarti membiarkan kesalahan, tetapi mengajak pada perbaikan. Maklum memberikan sudut pandang dalam bersikap, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pembawa risalah, pengajaran terhadap umat untuk berakhlak baik. Dengan memperdalam dan terus belajar, mempraktekkan dalam hal-hal kecil, lingkungan terdekat, sehingga makna Islam, iman dan ihsan menjadi pakaian dalam keseharian. Insya Allah, dalam kesempatan lain kita bahas tentang perilaku mulia, akhlakul karimah, sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita terus melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih pengertian, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Mari sahabat kita akhiri perbincangan kali ini dengan munajat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah yang maha pengampun dan maha bijaksana, segala puji kami haturkan kepadamu atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Mu sehingga kami dapat merenungkan makna maklum dalam hidup ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa memiliki hati yang lapang untuk memahami orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan bersabar atas segala kekurangan yang kami temui dalam kehidupan ini. Tuntunlah kami agar mampu bersikap rendah hati, tidak merendahkan siapapun, dan tetap menjaga akhlak mulia dalam tutur kata maupun perbuatan. Ya Rob, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, dan jiwa yang senantiasa mengharap ridho-Mu. Jauhkan kami dari sikap sombong, keras hati, dan mudah menghakimi sesama. Ya Allah, jadikanlah pembahasan ini sebagai pencerah jiwa dan penguat iman kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke sisi-Mu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan teladan sempurna dalam akhlak mulia. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon ampun. Terimalah doa ini sebagai amal ibadah kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Robbana taqobbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya robbal alamin. Sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.